warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Semoga hari ini dan seterusnya selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, warga muslim Catalina yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah, mohon maaf bukan untuk menasehati pada kesempatan kali ini. Di DKM meminta kepada saya untuk memberikan sedikit kultum online yang memang pada saat ini kita semua tidak bisa berkumpul karena kondisi kita pada saat ini. Mudah-mudahan semua ini membawa hikmah bagi kita. Saudara-saudaraku warga muslim Catalina, memang Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin, karena kondisi pandemi ini membuat kita banyak berdiam diri di rumah untuk mencegah penularan yang lebih masif lagi. Namun insya Allah kita yakin bahwa wabah yang ada pada saat ini akan membawa hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi umat manusia. Saudara-saudaraku sekalian, dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkannya keadaan seorang yang beriman itu, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dan jika dia mendapatkan kesusahan, kesedihan, musibah, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan makna bersyukur di saat kita senang dan di saat kita mendapatkan musibah, di saat kita susah. Bahkan kedua sifat inilah yang menjadi penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki kedua sifat ini sebagai seorang hamba yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang-orang yang sabar dan banyak bersyukur. Quran surat Al-Luqman ayat 31. Beberapa kaidah penting yang dapat kita petik dari hadis tadi adalah, yang pertama, Imam Ibnu Qayyim berkata, hadis tadi menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan iman seluruhnya berkisar antara sabar dan syukur. Kemudian yang kedua, kehidupan seorang mukmin, seorang muslim itu seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Yang ketiga, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika
senang, dan bersabar ketika mendapat kesusahan. Maka dalam semua keadaan tadi, senang, susah, senantiasa dia ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah bagi dia. Yang keempat, orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabarannya, ketidakriduannya terhadap ketentuan dan takdir Allah, serta di akhirat akan mendapatkan siksa di neraka. Yang kelima, keutamaan dan kebaikan dalam semua keadaan hanya akan diraih oleh orang-orang yang sempurna imannya. Yang keenam, rukun sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah. Kedua, menahan lisan dari keluh kesah. Ketiga, menahan anggota badan dari yang dilarang oleh Allah, seperti menampar wajah ketika ditimpa musibah, merobek pakaian, memotong rambut, dan sebagainya. Kemudian rukun syukur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengakui dalam hati kita bahwa semua nikmat-nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebut-nyebut semua nikmat tersebut secara lahir dengan memuji Allah dan memperlihatkan bekas-bekas nikmat tersebut dalam rangka mensyukurinya. Yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Saudara-saudaraku, warga muslim Catalina yang tercinta, jadi demikian tadi Allah menggambarkan kondisi seorang hamba yang beriman. Di kita sepatutnya dalam setiap keadaan selalu bersyukur dan bersabar atas segalanya, maka itu akan bernilai kebaikan bagi kita semua. Allah memiliki hikmah yang luar biasa pada setiap keputusannya. Oleh karena itu dia menamakan dirinya Al-Hakim, seorang Al-Hakim yang maknanya adalah Rabb yang memiliki hikmah tiada tara. Jadi setiap Allah membuat suatu keputusan, di dalamnya pasti terdapat ragam hikmah yang adil bagi kita manusia, dan itu adalah pasti. Jadi sebagai hambanya kita seyogyanya lah, sepantasnya selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah tersebut, termasuk wabah COVID ini, akan membawa kebaikan bagi kita semua. Demikian saudara-saudaraku yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekeliruan. Semoga seluruh warga Catalina dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita bisa melalui masa-masa sulit ini secara bersama-sama, saling bahu membahu untuk menghadapi dampak-dampak yang terjadi akibat wabah ini, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.